welcome to my YouTube channel. Kembali hadir di Capcup channel biasa aja dari orang biasa. Sekarang gue kedatangan teman gue yang bernama, silakan kenalin, Ray. Halo, nama saya Rizka. Saya temannya Uci dari SMK. Saya kenal baru beberapa tahun sih. Kenal baru beberapa tahun sih, tapi dia itu termasuk saingan gue pas di SMK. Dia Ya, juga termasuk bener. orang pinter. Enggak juga sih, biasa aja. Kalau kata gue sih lumayan pinter dari segi bicaranya, matematikanya, dan segala halnya. Ya, karena emang benar-benar butuh persaingan kan. Emang dia itu bukan setara sih, tapi emang benar-benar bisa dijadikan saingan. Bukan Iya. saingan sih. Pokoknya teman debat lah. Teman debat sekarang jadi teman curhat, Bro. Asik. Nah, gimana kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Terus pandemi kali ini gimana tuh rasanya? PPKM kali ini, pandemi. Lebih berat sih menurut gua. Walaupun emang berat dari sikon ya. Kayak misalkan bener-bener nggak boleh kemana-mana banget, apa-apa harus swab, apa-apa harus vaksin lah, harus ada sertifikat ini itu. Nggak kayak dulu kan nggak seribet itu nggak sih? Iya benar sih. Gue juga kan ngerasain ya hidup di kota gitu, pernah merantau juga, tapi kayak yang nggak seribet sekarang gitu. Kalau sekarang apa-apa naik kereta juga harus ada ininya itunya, Ya, ada dulu enggak, masih nyantai gitu. Kalau sekarang emang varian Delta ini bener-bener bikin ya, itu banget. Ini corona ada variannya, ini corona apa-apa ini kayak yang direncanain, terus ada varian inilah, varian itulah. Terus menurut lu PPKM ini buat pandemi kali ini menurut lu efektif apa enggak? Menurut gue sih dibilang efektif, mungkin ada sisi efektifnya, tapi bagi rakyat biasa kayak kita malah makin nurun gitu. Iya kan? Dari segi ekonomi, dari segi semuanya nggak nggak sebanding kayak ini gitu kan. Pokoknya kalau dari kita itu kena dampaknya banget lah gitu. Iya, kalau orang-orang macam kita pasti terkena dampak. Iya. Apalagi PPKM kali ini malah diperpanjang. Terus faktanya kan di lapangan justru malah membuat kerumunan baru nggak? Iya benar. Iya, soalnya makanya itu. Kalau anak muda, bener nggak sih kalau anak muda misalkan biasa nongkrong di kafe nih. Iya. Tapi kalau misalkan dia PPKM gak boleh kerumunan di kafe karena kafenya tutup, dia itu bukan mikir ya udah gue diem di rumah aja, gue ikutin pemerintah aja, gue juga takut tertular, bukan kayak gitu. Tapi dia itu mikir supaya gue harus nongkrong di mana nih ya gitu. Iya, justru kayak jadi gitu. Nyari alternatif baru ya. Alternatif baru, Pak pemerintah beginilah. Kalau anak muda pasti berpikirnya itu lebih ke cari kesenangan yang lain daripada untuk ngikutin kalian, wahai pemerintah. Bener. Soalnya kalau anak muda itu lebih mikirnya itu gue tetap harus bisa nongkrong tapi tanpa ketahuan gitu, iya nggak sih? Iya pasti begitu. Soalnya kalau misalnya anak muda sekarang ya kebanyakan di rumah itu rasanya jenuh. Bener. Bener nggak sih? Kebanyakan semuanya di rumah juga jenuh. butuh refreshing, Iya, gitu. Butuh lihat luar gitu. Iya, contohnya pasti. gue nih udah sampai 3 tahun belum ketemu sama keluarga gue yang di kampung. Tuh, parah banget kan? Tuh bayangin coba tuh 3 tahun gak ketemu keluarga yang di kampung karena PPKM dan pandemi kali ini. Benar. Harusnya sih tahun sekarang dikira bisa, ternyata sama aja, tetap aja PPKM. Sama aja kan PPKM. Terus PPKM juga menurut lu ada solusinya nggak sih dari pemerintah kali ini? Sama sekali nggak ada sih kata gue. Soalnya kan dari bansos jelas-jelas udah dikorupsi kan. Iya, kalau bansos. Terus kayak tunjangan keuangan juga sekarang udah nurun, iya nggak sih? Iya, nggak pernah ada ke rakyat miskin gitu. Iya, tunjangan bansos kayak gitu. Nah, yang anehnya ini setiap ada PSBB, PPKM kayak ini pasti akan muncul yang namanya bansos seperti itu. Udah ketahuan kan bansos dari yang kemarin aja udah kena korupsi. Nah, setelah ketahuan korupsi malah kayak semacam ditutup gitu oleh media, ya nggak? Iya. Iya. Jadi kayak yang nggak mau terbuka. Iya. Jadi malah menutupi kesalahan gitu. Harusnya kan kalau yang ada kayak gitu harusnya diberantas dulu, baru dimulai dari awal lagi, dimulai dengan kepercayaan baru lagi. Jadi kalau ini tuh kayak yang udahlah, yang penting dia udah tahu gitu. Nggak tahu juga kan itu sampai ditindak atau enggaknya. Iya, kan? Makanya itu. Nah, terus yang gue heranin PPKM kali ini, pernah gue baca-baca berita nih ya. Di berita tersebut PPKM malah ada
katanya kan pas awal pertama datang vaksin itu kalau kalau seseorang udah divaksin otomatis agak bebas kemana-mana kan karena udah ada vaksin. Iya. Nah setelah gua baca berita itu ada di penyekatan gitu ditanyain kartu swabnya mana, hasil swabnya mana, kan otomatis yang namanya vaksin itu virus yang dimasukkan ke dalam tubuh. Iya. Kalau di swab pasti positif dong. Pasti iya. Iya kan? Soalnya Iya gue nggak? pernah lihat kata dokter siapa gitu. Iya deh, gue pernah lihat katanya kalau misalkan habis divaksin kan otomatis dia masukin virus supaya kalau virus masuk itu udah nggak ada gejala kan? Iya, maksud gua gila kali ya kan kita udah divaksin nih. Vaksin itu memasukkan virus ke dalam tubuh kita. Nah, ditanyain surat swab, ya buat apa kan? Iya, Pasti bener. hasilnya positif. Iya, Kalau bener. kayak gitu nggak mungkin nggak positif Soalnya karena kan ada jelas, virus. iya jelas-jelas Ada udah virus. dimasukin. Iya, itu dimasukin virus namun tidak untuk apa namanya? Tidak menebar ke semua orang. Kalau udah dimasukin virus otomatis seenggaknya imun tubuh kita kuat. Iya. Terus gak gampang tertular, gak nularin ke orang juga kalau ini kan seperti itu. Tapi ini yang ditanya swab, ya kan itu, ya. Tapi Aduh. menurut lo lebih banyak yang positif itu karena vaksin, menurut lo iya atau enggak? Iya sih, sebenarnya gue pas baca-baca kayak gitu tuh, pas setelah divaksin malah makin meningkat. Iya, Ya. atau mungkin emang apa ya, data-data itu adanya itu setelah divaksin. Nah setelah divaksin, perusahaan-perusahaan yang mereka tempati untuk bekerja minta surat swab. Iya, Iya, nah otomatis mungkin. kan positif. Iya namanya swab kayak gitu kan namanya mengidentifikasi virus. Iya. Ya otomatis pas di swab ya positif karena Iya ada virus karena Iya. virus baru saja dimasukin ke orang vaksin. Iya, jadi kayak yang emang udah ada gitu, tapi kenapa masih diribetin dengan ada positif negatifnya Iya, gitu? sebenarnya kalau udah divaksin ya udah jangan hilangin yang namanya swab. Kalau misalnya udah divaksin tetap diadain swab kagak bakalan kelar-kelar kalau Iya kayak bener, gini. malah karena ningkat lagi, ningkat terus. lagi, Nah, nanti PPKM panjang lagi, iya, nggak apalagi beres-beres. diperpanjang sementara bantuan sama sekali nggak ada. Janjinya Beneran. aja, janjinya doang ada tapi nggak ada sama sekali. Iya, bahkan sekarang kan pekerja juga banyak yang di PHK Iya. kan, karena pengurangan karyawan karena tutup kan harus cuman bisa kayak restoran cuman bisa delivery nggak bisa dine-in. Iya, take away kayak doang kayak gitu kan. Iya, berdampak banget sih kalau menurut gue. Iya, pasti kalau yang namanya PPKM tanpa solusi itu pasti berdampak. Apalagi sekarang justru yang gua heranin kebanyakan di kota-kota besar itu kayak semacam ini bener-bener emang sih kita juga nggak tahu ada atau enggaknya corona ini. Tapi kayak semacam digembor-gemborin bahwa ini harus gini, harus gini, harus gini. Sementara kita yang di kampungan yang di mana-mana ya udah biasa aja. Jadi kemanusiaannya tetap ada. Sementara di kota-kota besar kayak semacam lu sama gua nih biasa deket karena adanya virus ini kayak semacam udah Iya. kayak kemanusiaannya sosialisasinya makin dihilangin kayak gitu kan. Bahkan Kacau sih. menurut gue dengan adanya HP aja gitu, teknologi, kemanusiaan kita tuh udah mulai kurang, kayak Iya. sosialisasi silaturahminya itu udah mulai berjarak gitu, apalagi dengan adanya virus ini, ya nggak sih? Iya. Jadi kayak apa ya, lebih makin menjauh, makin merenggangkan. Emang sih kalau misalkan itu bisa mengurangi dampak buat penularan itu emang lebih baik mungkin. Iya, tapi iya ada beberapa yang apa ya, kalau daerah kita kan masih kampung ya, iya. kayak yang masih awam gitu sama kayak gitu Iya, kan, awam nggak kayak gitu. semuanya tahu informasi, nggak semuanya bisa tahu yang bener-bener gitu. Kebanyakan kan sekarang itu udah terbanyak sebar hoax ya, apalagi Iya, kebanyakan hoax sih sekarang. di sosmed. Orang-orang yang nggak ngikutin yang bener-bener mah udah kemakan omongan Iya, gitu, kemakan berita. Iya emang kayak gitu. Kebanyakan ya itu kata gue. Ini setiap gue nonton TV pasti yang diberitain itu di media pasti itu lagi. Kalau setiap berita digituin semuanya digoreng terus kagak bakalan ada habisnya kalau kayak gini. Bener. Karena mindset orang pasti takut yang ada imun tubuh berkurang kagak bakalan kelar-kelar kalau kayak gini. Terus ada rencana vaksin, setelah vaksin ada vaksin kedua, vaksin ketiga. Nah vaksin 1, 2, 3 katanya nggak berbayar, yang ketiga mau berbayar. Ini maksudnya kayak gimana nih? Kayak yang di politik kan, Iya, mungkin atau apa ya, kayak ada bisnis gitu di balik ini itu Iya, semua. kayak bisnis apaan tahu ini. Semuanya oksigen langka semuanya. Bahkan kan
selalu dibandingkan gitu dengan negara lain yang bahkan di negara lain mungkin ya entah gue yang nggak tahu informasi, Iya. nggak pernah dengar ada nama vaksin gitu. Kebanyakan yang lebih apa ya, yang lebih rame soal vaksin itu Indonesia. Iya, Indonesia. Maksudnya kan pasti kita juga ngikutin negara-negara luar nih. Di luar itu ada apa perkembangan di negara luar tentang corona ini seperti apa kan. Harusnya jadiin pembelajaran. Iya, jadiin pembelajaran. Terus kok semacam kalau di Indonesia makin digembor-gemborin, bukannya semakin dilupakan atau apa. Ini digembor-gemborkan, yang ada makin tinggi. Yang ada kecemasan di masyarakat lebih meningkat kalau Iya. seperti ini. Di luar aja udah bisa jadi bersahabat gitu. Iya. Antara si virus sama si manusianya gitu, udah dianggap flu biasa. Di kita kapan gitu, kapan bersahabatnya gitu. Iya, makanya bersahabat. Iya, Bersahabat musuhan dengan mulu. virus. Bersahabat dengan virus lebih baik daripada bermusuhan. Iya kan, itu divaksin otomatis mau bersahabat kan? Iya kan, itu vaksin aja bersahabat dengan virus. Virus dilemahkan di dalam tubuh kita kan, ada di tubuh kita, itu bersahabat. Kenapa virus yang ini nggak mau disahabatin sama kita? Justru malah digoreng terus sama media. Nah, terus mengenai masalah kayak gitu tentu berdampak buat semua orang pasti kan. Nah, ada tanggapan lu nggak sih tentang PPKM kayak gini? Tanggapan yang maksudnya yang real dari kenyataan hidup lu gitu. Kalau di gue sih gue kan udah semenjak akhir tahun kemarin sebelum varian Delta ini ada, gue kan udah nggak di ibu kota lagi ya. Iya. Maksudnya udah ninggalin ibu kota lah, udah nggak mau lagi ada di sana karena gue ngerasa di sana itu lebih parno gitu. Iya bener, Tapi gue juga ngerasanya seperti itu sih sekarang. Iya, lebih parno. Walaupun emang mereka itu santai, parnonya itu nggak dibawa lebay gitu, ngerti nggak sih? Kalau orang kota tuh parno emang parno, jaga jarak lah, pakai ini emang sesuai prokes. Iya. Tapi nggak itu gitu, nggak itu sama hoax mungkin ya. Tapi kalau di kampung menurut gue ya nggak ada apa-apa, bahkan masih biasa aja. Tapi kayak yang takut gitu, kayak yang dibesar-besarkan lebih dari kota gitu. Iya sih sebenarnya, justru emang di kampung mengerikannya kayak gitu. Kalau misalnya yang namanya kayak gitu udah masuk ke kampung gitu kan, jadi seakan-akan sini pernah kena, jadi ngerinya gitu doang. Jadi kayak berita besar banget gitu, padahal kan kalau di kota ada penanganannya. Mungkin kalau di kampung kan lebih lebih minim mungkin ya, kayak minim penanganan pasti. Terus kalau di kita kan masih jauh ya ke RS gede gitu. Kalau di kota kan udah mulai mudah fasilitasnya gitu. Kalau di kita mungkin masih kurang, jadi masih ke bawah hoax lah, kayak gini kayak gitu. Apalagi orang yang nggak ngerti media sosial yang benar-benar real gitu. Pasti semacam kayak di kampung itu pasti besar kalau misalnya udah masuk. Tapi respectnya di kampung gua ini ya, kayak yang nggak kemakan sama yang kayak gituan. Sama udah ngerasa bodoh amat gitu. Iya, bukan maksudnya bodoh amat itu nggak mau ikutin prokes ya. Iya. Maksudnya masih ngikutin prokes, tapi kayak yang kita coba bersahabat lah gitu. Kalau nggak bersahabat kapan lagi gitu, harus kayak gini terus sampai kapan gitu. Soalnya kita juga butuh makan, kita juga butuh keperluan kerja, kita juga butuh kayak gini, butuh kayak gitu gitu. Iya, nggak mungkin terus-terusan kayak gitu. Kalau sih dimodalin sama pemerintah. Bener. Kalau dimodalin kan enak gitu. Kalian suruh di rumah, kalian nyuruh kita di rumah, tapi kalian kasih makan, itu baru enak. Ya bener. Gak bakalan ada yang nolak. Nah sementara ini kan suruh di rumah tanpa ada solusi, minim solusi, sama aja bohong. Iya, jadi kalau di kampung itu lebih milih lu mau kena virus atau lu mati kelaparan. Iya, mau kena virus apa mati kelaparan, ya tentu orang sama-sama mati gitu kan. Ya udah ada yang ngatur juga pasti. Bukannya kita nggak percaya tentang ini, tapi ya udahlah, emang namanya kematian emang udah diatur. Iya. Pasti kayak gitu. Udah takdirnya. Iya. Dan kan sekarang di zaman perkembangan teknologi, perkembangan kayak industri yang sih, yang dulu kita itu bercocok tanam, yang dulu itu kita betah banget gitu di desa, nggak perlu ke kota lah, kita udah ada buat makan, udah ada di desa, buat nyari keuangan udah ada di desa, udah melimpah semuanya. Sedangkan kota menawarkan nih, ada industri yang lebih menjanjikan, tanahnya bakalan dibangun kayak gini, lebih menguntungkan, dapat uangnya lebih besar walaupun sesaat.
Tapi jadi di kita minim kayak pertanian kayak gitu sekarang udah minim, kita udah pindah ke kota. Dengan sekarang ada corona ini malah makin itu nggak sih, makin kayak kita balik lagi ke desa. Iya. Kita butuh desa lagi nih sekarang, emang bener tapi kayak gitu. udah nggak ada lahan sekarang, itu udah kayak nggak ada mau mulai cocok tanam lagi, tapi udah kayak yang ketinggalan zaman banget gitu. Soalnya kita udah biasa di kota, udah biasa itu industri, udah ngikutin perkembangan banget lah gitu. Iya, cuma gue keselnya emang sih yang biasanya di desa itu kan enak banget kan, adem atau apa, sekarang banyak perumahan masuk desa, gila perumahan. Iya, maksudnya pinggir-pinggir jalan sekarang udah banyak perumahan. Biasanya kita di jalanan tuh enak ya, meskipun sepi, adem kan, tenang. Ya sekarang perumahan udah masuk desa, sialan banget ya. Bahkan hotel homestay ya udah masuk itu ke perkampungan. Jadi kayak yang perkampungan itu dibeli sama industri, tapi mereka juga nggak bisa ngasih ke kita tuh dampak yang lebih baik gitu. Nggak ada impactnya buat orang kampung situnya. Yang bikin kita kesel itu makanya kita pada larinya kemana gitu, ke kota-kota besar. Apalagi kan kita tuh kayak yang kurang pemahaman, apa sih namanya, kayak kurang ilmunya gitu. Iya. Supaya kita itu bisa bukan nolak ya, seenggaknya memperkecil industri gitu. Iya, yang masuk ke industri kita, yang masuk di kampung-kampung. Sementara kan sekarang kayak semacam diperjualbelikan industri kayak gitu kan. Itu bikin pila-pila atau apa, udah banyak sekarang udah masuk kampung udah termasuk tercemar juga ya sama lingkungan kota kalau seperti ini. Iya, walaupun emang menunjang dari wisata, tapi kami rasa apa ya, dengan dulu pun wisata itu nggak bakalan pernah, walaupun emang lebih sedikit berkembang mungkin ya, sedikit pasti terkenal karena media sosial, tapi nggak terlalu menunjang juga gitu. Iya, kalau maksudnya jangan sampai ngerusak alam tersebut. Jangan sampai ngerusak alam tersebut. Oke lah, misalnya ada kayak gini jangan sampai ngerusak. Cuma kan sekarang malah yang apalagi ada pandemi kayak gini, dari kota-kota aja pasti larinya ke kampung buat menikmati suasana di kampung. Sementara di kampung cuma kayak nyampah doang gitu, di kampung tuh cuma bikin polusi atau apa, banyak yang kayak gitu sekarang. Lagi kacau-kacaunya sekarang, jadi semuanya masuk kampung. Soalnya sekarang itu kerasa banget dari udara juga ya, emang karena udah banyak industri, udah banyak ya global warming mungkin ya. Iya. Jadi dari sedikit ke kota aja panasnya itu udah lain dari beda. Perkampungan daerah kita gitu. Iya, beda banget emang. Iya. Yang rasanya gila pas masuk dari perkotaan nih, kita masuk ke kampung berasa anginnya udah beda, dinginnya udah beda gitu, dari air aja udah beda. Makanya wajar banget sih kalau misalkan kota itu butuh perkampungan gitu, tapi karena kalian butuh, harusnya kalian jaga gitu. Iya, maksudnya seperti itu. Kalau butuh itu dijaga, jangan ditinggalin. Makanya. Iya, maksudnya jangan ninggalin sampah doang. Iya, jadi harus saling respon positif, ngasih positif lagi gitu. Iya, pokoknya saling timbal baliknya yang bagus-bagus. Kita yang orang kampung butuh pekerjaan di kota-kota kalian gitu, yang ya kota-kota besar ya, orang-orang kota yang berkunjung di kampung-kampung, ya udah jangan sampai merusak-rusak alam yang ada. Apalagi lagi pandemi kayak gini, kami tahu kalian pada jenuh di sana kan, pasti berkunjungnya ya ke kampung-kampung, tapi jangan sampai ngerusak alamnya. Iya, benar. Dan juga jangan bawa virusnya. Iya, jangan bawa virusnya, jangan sampai itu. Bahkan temen gue nih ya di kota, dia bilang ke gue kayak gini, gara-gara banyak yang banyak yang datang ke kota buat ngerantau, itu yang buat ini kota besar itu makin tercemar, makin kotor, malah banjir katanya gitu ya. Padahal kan nggak karena itu juga ya, nggak karena kita pendatang pun gitu. Jadi emang harus saling timbal balik yang positif sih. Dari kita datang ke kota itu harus gimana gitu, terus dari kota ke desa pun harus gimana. Jadi harus saling punya interaksi yang emang bagus gitu, nggak ada harus saling menguntungkan. Jangan merugikan salah satunya. Sebenarnya kalau nyalahin karena ada ada perantau dari kampung ke kota itu mengakibatkan banjir atau apa, sebenarnya salah sih. Karena apa, di kampung-kampung banyak orang, banyak yang dari kota juga berkunjung ke kampung buat berwisata, kagak pernah ada banjir. Karena apa, alam kita masih luas.
Iya sih, penyerapan memang. ada, Iya. sementara di kota-kota besar Udah gedung nggak ada. semua, Udah industri semua. industri semua. Ya iya, wajar aja kalau banjir, itu nggak bisa nyalahin orang-orang yang berkunjung ke sana kalau seperti itu. Iya sih, jadi saling pemahaman aja gitu ya. Iya. Jadi harus punya saling menguntungkan, terus gak boleh saling ada yang merugikan salah satu, karena kita itu juga kan butuh gitu. Orang desa sebenarnya masih butuh gitu ke kota kan, Iya. karena industri gitu. Terus dari kota pun ya pasti butuh ke alam, ke desa-desa Ya, apalagi di pandemi kayak gini. Iya benar. Makanya kan sekarang puncak juga udah ramai kan. Iya, ramai banget tuh puncak hampir semua orang sana kali ya. Puncak sampai jadi pelarian itu tahu. Iya, jadi buntainya aja udah pada botak sekarang. Gila. Iya, jadi nggak dijaga. Harusnya kan kamu suka nih sama kebun teh, jadi jangan sampai foto-foto boleh, tapi jangan sampai ngerusak, jangan sampai Iya. nginjek-nginjek, jangan sampai bikin itu nggak bisa tumbuh lagi. Pokoknya harus benar-benar bisa ngejaga Iya, gitu. pokoknya yang namanya cinta itu harus dijaga, jangan sampai dirusak. Kan iya, karena mencintai alam kan. Iya, Jadi mencintai harus alam itu harus dijaga, Iya. jangan sampai dirusak, termasuk mencintai wanita itu Asik. dijaga, jangan sampai dirusak, Bray. bener. Terus kita melenceng sedikit ya, dari kita barusan ngomongin tentang pandemi kayak gini kan, tentang kehidupan kayak gini antara kota dan kampung ya. Terus lu kan, gue tahu sendiri nih, lu itu termasuk orang pintar berbicara, pintar matematika juga. Enggak juga sih. Nah, itu sebenarnya lu pintar kayak gitu, itu hobi, emang belajar apa emang kayak otodidak itu, pas ada ibaratnya pas ada soal jebret langsung ngerti, atau emang belajar dulu gitu? Kalau gue sih lewat metode harus menyukai dulu, ngerti gak sih? Kalau gue ya suka sama pelajaran itu, suka sama guru, cara penyampaiannya sampai masuk gitu ke kita, jadi gampang gitu buat mencerna. Kalau Iya, misalkan dengan lewat belajar, otomatis lah kita juga belajar. Iya. Kayak misalkan hari itu kita bisa, belum tentu kan nanti pas ulangan kita bisa. Iya, ya nggak sih, benar. kebanyakan kayak gitu. Iya, benar. Apalagi matematika gitu, rumusnya lah ininya, emang sih pas dikasih rumus hari itu, dikasih soal hari itu bisa gitu, tapi nanti pas ulangan kita lupa rumus, tapi Iya. tahu jalan. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau gue sih lebih ke sukai dulu gitu, baru kita belajar juga bakal senang. Gak harus hafal, nanti juga tahu sendiri jalannya gitu. Nah, kalau gue lebih beda sih, kalau gue lebih ke bukan sukai dulu atau apa, gue lebih ke bermain logika aja kalau misalnya ini kayak gini. Jadi gue itu yang orang yang termasuk kurang memperhatikan kalau guru ngejelasin atau apa, kurang sebenarnya. Tapi gue liatin dia ngomong gini doang. Nah, gue pokoknya ngapain sih, kadang gue berkomentar sendiri kan, ngapain sih pakai cara kayak gitu, yang penting intinya kayak gini kan, ya udah gitu. Kalau gue lebih ke simpelnya gitu, pakai logika, pasti ujungnya kayak gini nih, pasti ujungnya kayak gini. Lebih senang nebak-nebak sih kalau misalnya ada soal-soal apa, apalagi matematika kayak gitu. Terus kalau masalah speaking public lu kan lumayan lancar juga kan, ada pengalaman atau apa nih? Gue kayak dari gue kan seneng pramuka itu dari SD. Dari SD itu gue udah mulai masuk pramuka. Terus emang gue orangnya sih diem, tapi bisa dibilang kalau udah itu bawel juga sih. Jadi kalau gue senangnya pertamanya dari pramuka. Kenapa gue bisa bersosialisasi, kenapa gue bisa berani ngomong gitu. Terus udah dari pramuka itu gue masuk ke jenjang SMP itu udah diminta buat kayak sedikit-sedikit bantuin kayak ngelatih kayak gitu-gitu. Jadi kita itu diajarin buat bisa ngomong, ya nggak sih? Masa sama anak kecil kita harus dengan cara, sama anak gede kan beda kan. Harus beda. punya pendekatannya gimana, harus punya kayak lihat sama ini lagi ini berantem kan, kita nggak bisa samain dia kayak anak gede gitu. Jadi harus belajar kayak membujuknya. Jadi mulai belajar dari otodidak sih kalau gue. Jadi speaking public lu belajar dari otodidak, emang nggak ada ibaratnya nggak kayak menghafal atau apa gitu? Nggak, kalau gue. Jadi kalau kata orang-orang itu
ngelihat jam terbang, ya nggak sih? Iya sih benar. Kalau kata stand up comedy, dia bakalan bisa ngelucu bahwa bahkan bisa buat orang tertawa semuanya itu karena dia itu jam terbangnya itu lebih tinggi. Iya. Karena materi itu bisa dicari, bisa bisa ditulis gitu ya, bisa dipikirin. Tapi kalau udah jam terbangnya tinggi, materi minim pun tetap Ya, bisa bakalan, bikin orang ketawa gitu. Bisa bikin orang ketawa. Terus apapun yang lu punya gitu, nggak usah dari materi, kan bisa selewat aja langsung nyampe. Tapi tergantung jam terbang, emang jam terbang lu udah sampai mana nih. Dengan materi yang sedikit pun lu pasti bisa menyampaikan itu semua, ya nyampe gitu sama audien kan. Kalau speaking public kayak gitu kan, meskipun lu cuma ngebahas tentang ini doang nih atau apa gitu kan, tapi bakalan nyampe ke penonton. Kalau speaking public lu udah lancar atau apa kan, pasti kayak gitu sih. Apalagi kan gue orangnya, kalau kata lu anti kritik ya. Iya. Jadi kalau gue udah ngungkapin pendapat gue itu orangnya keras kepala mungkin. Udahnya keras kepala emang sih. Gue bilangin batu banget sialan. Udah nyampein apa ya? Bukan aspirasi, mungkin opini gitu, pendapat kita tentang suatu hal. Kalau menurut logika gue kurang masuk gitu. Sepanjang apapun lu ngomong, gue bakal tetap dengerin tapi nggak gue pakai. Kalau gue kayak gitu. Ini batu banget emang. Jadi emang ya gue paling gedeknya apa, minta pendapat, minta solusi, tapi pas dikasih pendapat solusi batu kagak mau didengerin. Iya kan, kagak dipakai. Terus udah gitu dikasih solusi, dikasih pendapat malah dibantah. Siapa yang kagak sebel sialan emang. Iya benar-benar. Emang kayak yang gue sama dia tuh kayak yang senang debat aja gitu. Kayak kalau ada permasalahan, gue senang buat nyari orang buat mecahin gitu. Tapi untuk titik jawabannya gitu, ya udah pikir masing-masing, ya kayak gitu. Kayak udah tahu nih, lu opini kayak gini, gue opini kayak gini. Oh ya udah, mungkin emang titik tengahnya entah ngambil dua-duanya atau gue ambil gue sendiri aja gitu. Ya emang itu sialannya, minta pendapat tapi kayak udah punya jawaban sendiri, ya udah itu aja yang dipakai. Ngapain minta pendapat orang, sialan emang. Kalau dia bilang gue itu bukan nyari buat sharing, tapi nyari buat pendengar kalau kata dia. Makanya kadang gue kalau minta solusi atau apa ke sekarang kagak pernah gue ngomong, mendingan udah dengerin aja percuma. Iya, dia malah jadi itu sekarang, malah jadi kayak yang pelit informasi, pelit opini banget gitu. Padahal kan kalau kita butuh ngobrol, kalau kita stres, kalau gue stres itu butuh ngobrol, butuh orang buat sharing. Malah kalau misalnya gue lagi stres pun, gue seneng gitu kalau ada orang yang masuk terus minta didengerin sama gue, karena gue juga serasa bisa ngeluapin apa yang gue rasain juga. Iya gitu. Jadi kadang apa yang orang ceritain itu relate juga sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak anjing masuk banget ya, jadi seneng kan kalau masuk. Kalau kagak masuk ya udah, kita kadang abai kalau udah kayak gitu kan. Bener. Terus kan kemarin gue ngobrol bareng Ipong sama Iqbal nih ya. Nah kemarin itu dikasih judul Patah Hati dan Cinta. Lu pernah gak sih ngalamin patah hati dari cinta tersebut? Gue pernah sih ngerasain patah hati. Itu karena ya zaman jahiliyah gue ya, pernah pacaran, ngerasain belajar buka hati gitu. Pengen lah kayak orang-orang gitu, kayak remaja-remaja. Kayak remaja-remaja zaman sekarang kan, lagi musimnya pacaran. Pernah gue juga di masa itu emang punya pacar gitu, punya cowok. Ya salahnya mungkin nggak ada yang salah dari keduanya, mungkin emang sudah takdirnya seperti itu. Emang tapi pasti. Titik permasalahannya ya emang kayak udah, kalau gue kan umur gue kan masih terhitung masih muda gitu ya. Kenal sama yang orang lebih dewasa itu kayak yang lebih, oh dia kayak abang gue gitu, dia bisa ngayomin gue gitu. Jadi ngerasanya itu pacaran juga kayak sama abang ade gitu. Sama kayak titik nyamannya itu beda lah gitu. Kayak udah benar-benar oke gitu. Tapi nyatanya pas kita benar-benar percaya sama orang bahwa dia nggak bakal nyakitin kita, bahkan dia yang bakalan benar-benar bikin lu ke paling terdalam gitu. Iya emang sih kayak gitu, emang yang kita udah percaya tapi ujungnya yang paling dalam. Yang paling nyakitinnya dalam itu yang paling
ngena banget gitu, yang bikin traumanya nggak habis-habis. Iya kadang emang ya, tapi kalau gue sih lebih ke ya udah, kalau yang udah ya udah, kalau gue lebih ke gitu sih. Nah kalau lu pribadi? Kalau gue sih kayak yang lebih jadiin pelajaran setiap persoalan gitu. Kayak misalkan ada permasalahan, contohnya ya, misalkan ada permasalahan orang ketiga, gue pertama kali ada orang ketiga nggak bakalan nyangka kan bakal ada orang Iya ketiga, nggak bakalan kalau karena soal kita itu. saking percayanya kan, Iya. saking percayanya sama dia, saking percayanya bahwa dia nggak bakal nyakitin kita, jadi kita nggak bakalan mikir dia mah pasti setia, dia mah pasti sama kita aja gitu. Tapi Iya. nyatanya ada gitu. Jadi gue selalu apa ya, jadiin pelajaran bahwa gue nggak mau terjadi yang kesekian kalinya gitu, nggak mau kejadian yang kedua kalinya. Jadi udah mungkin bisa dibilang overthinking, bisa dibilang posesif, bisa, tapi gue masih bisa menempatkan itu semua gitu. Walaupun emang kadang aneh ya sama cowok, kita itu kayak gini, kita itu kayak gitu kan beralasan ya nggak sih cewek? Tapi cowok tuh kayak yang mikirnya, apaan sih lu ribet banget, apaan sih lu overthinking banget gitu. Sebenarnya kan kita itu butuh apa ya, kepastian, supaya emang lu bilang gue nggak bakalan kayak gitu kok, gue nggak bakalan kayak gitu dengan bukti gitu. Oh, jadi perlu bukti coy, jangan hanya ngomong doang. Terus kemarin kan ada hal menarik juga nih pas gue podcast sama Iqbal. Iqbal berstatement, patah hati penggantinya pengganti. Itu menurut lu gimana sih? Obat, jadi gini kayak semacam apa sih? Obat patah hati adalah pengganti. Dia berstatement kayak gitu. Menurut lu gimana sih pandangan lu sebagai cewek gitu? Teman gue juga bilang apa ya, obatnya dari cowok itu ya cowok lagi gitu. Tapi terus pandangan lu? Kan gue sebenarnya kemarin agak apa ya, nggak setuju dengan statement kayak gitu. Jadi lu patah hati cari pengganti ya sama aja, lu kayak ibaratnya nggak apa sih, ibaratnya emang sama orang ini lu nggak suka, cuma dijadiin obat buat pelampiasan lu. Iya. Kayak gitu Jadiin kan. pelampiasan Jadi doang dong. iya makanya, jadi pandangan lu statement dia itu kayak apa? Kalau kata gue sih boleh-boleh aja sih, maksudnya kalau emang menurut dia kayak gitu, tapi dengan catatan enggak main-main gitu, jangan sampai emang bener-bener jadi pelampiasan doang buat disakitin lagi, supaya apa ya, sakit hatinya ke orang tapi dilimpahinnya ke orang lain. Itu nggak boleh. Dia berstatement kayak gitu cuma dengan alasan kalau misalnya nggak cocok berarti dia udah terseleksi dari kehidupan gua, kata dia begitu sih. Tapi respect sih, mantap. Tapi kalau gue di pihak cewek itu menyakitkan banget tau kayak gitu. Gue kan kemarin bingungnya itu, gue harus berlaku adil kan, kata gue di podcast kayak gini. Nah dia berstatement kayak gitu, gue harus pembelaan yang mana, gue bingung. Pasti ada yang pro ada yang kontra. Kalau di cowok pasti emang sih namanya sakit hati pasti nyari pengganti, cuma ya udah gitu, jangan terlalu nyari penggantinya itu buat bener-bener lagi nyari pengganti. Tapi gue tanya sama lu serius gak sih, maksudnya setelah lu patah hati cepet gak dapet penggantinya? Gue patah hati itu sekitar berapa bulan ya, bener-bener di titik rendah banget kan gue, sampai pokoknya ngerasa bukan diri gue aja gitu. Sampai sekarang pun baru mikir gitu ya, kenapa sih gue dulu kayak gitu, ngelakuin kayak gitu, bodoh banget gitu. Harusnya enggak kayak gitu, biasa aja kenapa gitu harusnya ya. Tapi gue pernah ngalamin bener-bener di titik terendah sampai gue enggak percaya sama siapapun. Ya titik balik gue cuma orang tua gue, tapi ada ada cowok yang tiba-tiba datang dan apa ya, ngasih harapan. Ya mungkin lah sih. Palsu nggak? Mungkin segitu ya, ngasih apa ya, ngasih pendekatan mungkin. Pendekatan itu pendekatan apa kasihan? Takutnya ntar kasihan. Iya. Ujung-ujungnya di-PHP-in lagi. Iya. Apa emang gue nya aja yang ngomong baper. Bener-bener. Astagfirullah. Tapi gue sama apa ya, dari yang patah hati ini gitu sampai nerima yang baru itu sekitar harus beberapa bulan, 4 bulan atau 5 bulan gitu, baru gue mau, bukan maksudnya nerima dalam hal langsung nerima hati gue terbuka gitu ya, bukan langsung baper segalanya, enggak, tapi kayak yang gue mempelajari dulu nih orangnya kayak gimana sih. Ya kalau gue tipikal orang kayak gitu. Gue jadi mau teman mau wanita atau siapapun gitu, kalau gue lebih ke
diem dulu nih orangnya gimana sih, gue cari tahu dulu orangnya seperti apa. Kalau misalnya orangnya masuk nih sama, ibaratnya relate sama kehidupan gue, kalau relate ya udah gue lanjut, kalau nggak relate ya udah jadi iya atau gimana, jadi nggak terlalu respon, jadi udahlah diemin aja, jadi sesuai sama yang relate kehidupan gue. Kalau mau nyari teman atau apa pasti seperti itu mulu sih gue. Iya sih, gue juga maksudnya nggak langsung ngerespon, apa sih, kalau nggak ngerespon centil mungkin ya, nggak ngerespon langsung, iya gue lagi sendiri nih, gue buka hati, nggak langsung kayak gitu. Gue juga maksudnya punya pengalaman pahit, nggak mau lagi terjadi kayak gitu. Gue harus benar-benar kenal orangnya dulu, gue harus sedikit-sedikit, walaupun emang gue respon dalam hal apa ya, chattingan misalkan gitu ya, gue respon dalam hal chattingan, tapi enggak gue terlalu mendalam dulu sebelum emang dari pihak dianya nunjukin gitu. Kan kita juga pasti ngerasa ya cuy, orang yang bisa apa ya, ngeresponnya baik ke kita, iya kayak gitu. Jadi harus benar-benar nyeleksi. Kalau gue di pihak cewek, gue bukan tipikal orang yang suka nyeleksi orang gitu. Jadi tapi gue nyeleksinya itu dari apa sih, dari pikirannya, karakter ya, kepribadiannya gitu. Dia lebih, jadi yang bukan, lebih ke gue itu yang mana sih gitu kan. Iya, bukan lu cocok gak sih sama gue, lu kayaknya kurang ganteng, lu kayaknya kurang kayak, enggak kayak gitu kalau gue. Tapi lu sama gue nyambung nggak, lu sebenarnya sama gue satu frekuensi nggak. Kalau misalkan pun enggak, gue pasti masih kayak gini, ada solusi nggak sih supaya kita masih bisa sefrekuensi gitu. Berarti lu dari, ibaratnya dari penyeleksian tersebut lu masih sempat-sempatnya mikir buat, misalnya lu ibaratnya kalau seperti itu berarti lu udah ada ikatan dong, dalam artian lu itu udah ibaratnya udah dekat gitu kan. Cuma kadang lu berpikir ini orang gak frekuensi lo sama gua, jadi lu dari situ lu masih tetap nyari nyari solusi gitu ya. Kalau gue kayak gitu, bukan maksudnya lu nggak sefrekuensi sama gue udah nggak bakal sayang sama lu. Jadi gue nggak gitu. Kalau gue tipikal cewek yang emang bener-bener perasa, jadi harus logika itu ngikutin hati gue. Kalau gue kebanyakan kayak gitu, jadi lu nggak sefrekuensi sama gue, tapi gue bakalan nyari caranya gimana gue buat ngimbangin lu. Kalau gue kayak gitu. Dengar baik. Jadi bahkan gue itu termasuk orang arogan tau. Arogan dulu ya, kayak misalkan sama cowok tuh kalau marah ya gue ungkapin semuanya gitu. Gue bisa aja jadi bukan diri gue sendiri, bisa aja gue hilap sama kemarahan gue gitu. Misalkan dalam hal contohnya cemburu kayak gitu ya dulu. Tapi semenjak gue punya pengalaman pahit yang kemarin, gue jadi mikir lagi gitu buat lebih adem, buat lebih ngurangin emosi, buat lebih diem gitu kalau kita punya unek-unek. Jadi suatu saat pun emang sih unek-unek itu nggak boleh didiemin kan, harus ada itunya. Tapi gue selalu mancing buat nyari solusi bareng-bareng gitu. Iyalah, harus seperti itu emang. Kalau yang namanya hubungan gue sama manusia ya harus nyari solusinya bareng-bareng, jangan sampai berpikir sendirian, karena yang sendirian itu ya pasti ada efeknya yang sebagiannya, yang ke sebelahnya pasti. Kalau lu nggak enak kan kalau lagi marah terus lu tiba-tiba ngilang gitu orangnya, padahal lu masih punya unek-unek gitu, lu pengen keluarin. Nah makanya gue nggak mau kayak gitu, soalnya yang yang ngedeketin gue itu orangnya mau bener-bener pendiam kan. Lo jangan pendiam amat, hey. Ya gue emang bener-bener belajar banget dari dia sih. Jadi gue juga harus menyeimbangkan. Gue kan orangnya gue diajak barbar hayu, gue diajak diem hayu gitu gue. Jadi jangan terlalu diem, dia butuh perhatian, brother. Ya kadang emang harus ngebuka kepekaan juga gitu ya nggak sih. Kalau dia nggak peka, gue harus lebih peka. Kalau gue kayak gitu orangnya. Jadi, harus kayak gitu emang. Semuanya itu butuh solusi kan. Kalau dia misalkan marahnya ninggalin, marahnya langsung diem tanpa kabar gitu. Kalau gue tipikal orangnya yang harus bisa menyeimbangkan dia gitu. Jangan sama-sama diem gitu. Kalau sama-sama diem otomatis nggak bakal ada kelanjutan kan. Ya nggak sih? Tapi bentar deh, dia diemnya itu marahnya itu diem,
berarti satu ini sih sama gua aja kalau marah ya lebih cenderung diem. Lebih cenderung diem, ya udah dengerin dulu apa gitu. Lo masih mending kalau mau gua dengerin, iya gak sih? gitu, jadi kalau gua udah marah ya udah diem, tapi apapun yang tentang dia, yang misalnya tentang dia, ya udah tetap gue cari tahu. Jadi nyari solusinya itu ya ntar, kalau bukan lagi pas marah itu. Jadi ya udah pas marah itu ya udah gue cuma diemin aja. Berarti juga itu mah diem tapi nyari solusi kan? Iya, nyari solusi. Iya, kalau maksud gua gue enggak diem tapi apa ya, datang lagi itu tanpa solusi apa-apa gitu. Sedangkan emang amarah kita udah reda kan, udah emang nggak ada unek-unek apa-apa lagi, nggak bakalan dibahas lagi juga kan sama cewek. Iya. Jadi emang apa ya, harus saling itu sih kalau gue, saling menyeimbangkan gitu. Jadi gue bener-bener ngerasa belajar banget gitu dari apa ya, dari emosi jangan sampai ngebludak banget gitu, harus benar bisa nahan gitu, bisa sabar mungkin. Terus fase bangkit dari rasa patah hati tersebut gimana, Bre? Maksudnya lu di dalam fase patah hati tersebut lu ngelakuin apa, atau mungkin yang positif atau negatif, kan gue nggak tahu tuh, makanya gue tanyain sekarang. Gue sampai pernah ada di fase ngerasa nggak sih lu kayak yang apa, Tuhan tuh nggak adil gitu. Buset. Serem, ngeri juga. Iya, pernah ngerasa di kayak gitu. Kenapa ya? Kenapa gua gitu? Kenapa harus ada gitu? Kenapa harus terjadi? Sampai ada di fase itu, sampai gue apa ya, turun berat badan, sampai gue gak mau makan, sampai di kerjaan gue nangis mulu. Yang Bener-bener nyakitin dia. Bener-bener zaman jahiliyah banget, sumpah. Nah, berarti lu masa menikmati rasa patah hati tersebut ya lu sampai drop kayak gitu. Berarti itu hitungannya kalau menurut gue sih itu negatif sih kalau kata gue. Bener. Negatif sih kalau kata gue. Sampai gue nggak suka laut. Gue bukan nggak suka laut sih, takut, lebih ketakut sama laut. Gue beraniin itu ke laut. Buset. Sumpah, gue emang takut sama apa sih, air yang gede gitu kan. Iya. Takut pokoknya kalau gue. Sampai gue beraniin waktu masih gue di kota, gue beraniin malam-malam sama temen gue ke situ. Parah banget. Itu perjuangan juga, Bray. Sampai supaya pengen apa yang gue takutin bisa apa ya, sedikit menghilangkan pikiran gue yang lagi sedih gitu. Kalau gue sih lebih ke pas menikmati rasa patah hati ya lebih ke yang menikmati alam kayak gitu. Ternyata emang di alam itu kita benar-benar ngerasa, oh ternyata buset, kita itu terlalu rendah gitu, terlalu apa sih, apa yang kita sakitin terasa nggak begitu penting-penting amat. Ternyata ada yang lebih bisa menyenangkan kita daripada itu. Berarti lu lebih positif daripada gue. Iya, kalau gue lebih ke ya udah, kalau enggak ya sekedar nulis-nulis atau apa, meskipun mungkin ya pandangan orang itu gue nulis-nulis kayak gitu mengungkapkan rasa hati karena galau, ya emang karena galau bener kayak gitu. Cuma lebih ke nulis itu sambil tertawa gitu, buset gue kayak gini ya ternyata kayak gitu. Menertawakan kesedihan. Iya, ternyata luka itu bisa ditertawakan, karena yang paling ikhlas itu menertawakan kesedihan. Asik, bisa jadi tuh quotes. Iya, karena kayak gitu. Tapi kalau lu dari sakit hati itu apa ya, kan lu lebih positif gitu ya, lebih membawanya itu ke hal-hal yang kayak mencintai alam. Lu lebih ngerasa harus mentertawakan kesedihan lu gitu. Sebenarnya lu punya nggak sih rasa sakit itu? Ya iya punya pasti. Seberapa dalam sih gitu ya, karena gue mikir ya sebenarnya bahkan gue pernah mikir ke yang misalkan contohnya dekat sama gue, sebenarnya lu sayang nggak sama gue gitu, sama kayak lu sebenarnya sakit hati nggak sih, lu punya hati nggak sih? Ya kalau dibilang sakit hati ya sakit, namanya kita jatuh cinta kan sama orang, terus udah gitu ditinggalin gitu aja kan kita nggak tahu. Nah makanya itu ya namanya sakit ya sakit. Cuma kan tergantung juga, kalau kita sakit hati tapi kita direnungi terus, di ibaratnya terus di eksplor kesedihan terus, yang ada bikin nambah sakit juga. Yang lo tadi bilang yang bikin badan lo makin kurus kayak gitu. Justru ya kalau gue menikmati rasa patah hati ya itu gue menikmati alam. Karena apa, di alam itu selain kita bisa berpikir jernih, kita lebih tenang gitu. Meskipun kita lagi sakit hati, kita lebih tenang, pikiran-pikiran kita nggak terlalu fokus di situ. Ternyata oh iya, ternyata di sini ada yang lebih indah daripada dia, misalnya kayak gitu. Tapi lu bener-bener pernah ngegalau? Ya iya, kalau misalnya apa sih,
sampai nangisin pernah, emang sampai ibaratnya Iya, nangisin soalnya itu pas pasti. kesendirian itu yang lebih itu ya, lebih ngena banget buat Iya, cuma ya gue lebih ke oh ternyata ada yang lebih indah, ada yang lebih menyenangkan gitu. ada yang lebih penting buat dipikirin. Iya, ada yang lebih penting buat dipikirin, bener kayak gitu. Ya terus paling ya kan banyak nih pandangan-pandangan orang. Gue sering nulis, wah ini orang semenjak patah hati jadi galau mulu nih, snapnya begini mulu nih. Iya, gue Sebenarnya banget itu. iya pasti begitu tuh, ini orang semenjak galau jadi gini ya, nulis mulu ini snapnya kayak gini. Kalau gue lebih ke gue nulis ya emang itu karya gue, ibaratnya itu karya gue nulis itu ya sambil bukan galauin, tapi oh ternyata dengan adanya kejadian tersebut bisa jadi gue jadiin karya loh, bisa jadi gue Jadiin bahan. tulisin. Iya. Ya ternyata buset, mungkin ya pasti pas gue di explore di Instagram ataupun di Twitter, di Snap, WhatsApp, bisa aja itu anjir ini gue banget loh, kayak pasti ada aja gitu. Iya. Anjir ini gue banget loh, oh ini sama nih kayak gue. Mungkin dari sana juga mungkin ada aja yang repost postingan gue cuma disembunyiin dari gue, pasti aja dong, ada aja. Nah itu sebenarnya gue aja nulis kayak gitu sambil tertawa, anjir gue apaan sih nulis kayak gini, tapi ini cakep juga loh, kadang gue begitu. Kalau gue lebih ke menikmati sih, lebih menikmati rasa patah hati. Tapi kalau sekarang dulu gue bisa dengan cara negatif dulu baru positif, tapi kalau sekarang alhamdulillah sih, maksudnya lebih bisa apa-apa benar-benar dijadiin pelajaran gitu. Apa yang dulu sampai apa ya, negatif banget gitu kehidupan gue, sepatah hati itu gitu. Tapi sekarang udah biasa aja gitu, udah untuk dijadiin gue jangan sampai kayak gitu lagi loh Iya, gitu. jadi Harus udah ibaratnya bangkit lah oh gitu. emang ya udahlah, kayak udah menerima semuanya. Oh ya udahlah, kalau emang kayak gitu mau gimana lagi, lebih ke pasrah berarti ya. Walaupun emang kejadian itu berulang lagi, tapi kita udah ngerasa oh ya udah, kita udah punya solusi buat diri kita sendiri dulu Iya, gitu. ternyata Kita emang harus self healing dulu. iya, ternyata rasa patah hati bisa mendewasakan kita sendiri. Benar. Iya, rasa Pengalaman. Iya, rasa patah hati itu bukan semata-mata emang buat sakit hati, tapi untuk mendewasakan kita sendiri. Kita bisa dewasa karena patah hati. Karena dari situ kita bisa belajar diri kita sendiri itu kenapa begini, kenapa begitu. Kita bisa ibaratnya ya itu self healing tadi. Kita bisa tahu diri kita, oh ternyata gue kalau ngelakuin kayak gini, impactnya kayak gini loh. Kalau gue ngelakuin kayak gini, bebannya kayak gini loh. Jadi ya itu, jadi ada pilihan-pilihan tanya buat kita. Enaknya begitu sih rasa patah hati. Terkadang lu semua harus ngerasain patah hati dulu baru lu tahu. Jangan deh, jangan. Karena emang seenggak enak gitu. Karena kenapa ya, kalau menurut gua apa ya, lu sebagai cowok gitu, sebenarnya kalau buat deketin cewek itu maksud lu apa gitu? Kalau gue pribadi sih lebih ke jujur ya, gue deketin cewek itu lebih ke memilah, emang benar-benar memilah. Yang ibaratnya yang cuma gue deketin, yang gue deketin banget, yang gue kejar-kejar, itu ada 3 tipe. Kalau gue lebih ke gitu kan. Nah yang gue kejar-kejar itu ya emang yang ibaratnya oh ini emang ini loh, emang yang gue pengen loh, sampai mau berapa tahun pun kalau gue udah suka sama orang itu ya gue kejar itu, meskipun banyak penolakan atau apa pasti gue kejar terus. Kalau gue emang karena oh ini lebih sesuai nih sama gue, ini lebih ngerti kehidupan gue, ini lebih tahu ya, meskipun pas kejadiannya atau pas udah nyatunya atau apa kita baru tahu sikap aslinya ya begitu. Kalau gue lebih ke yang gue kejar berarti itu yang gue mau, terus yang gue deketin itu belum masuk seleksi gue ya. Jadi jangan baper dulu ya. Jangan baper dulu. Soalnya kalau Ucuy masih seleksi. Ya, kalau gue itu lebih ke apa sih, ngedeketin itu ya udah gue pengen deket, jangan baper gitu. Iya, Gue bercanda, emang gue itu senang bercanda orangnya. Jadi bercanda. wah, hatinya dibercandain dulu dong. Iya, jadi lu jangan cepet-cepet baper dah kalau sama gue. Emang asli sama dia tuh kayak yang apa ya, punya sisi baiknya, emang baik banget. Tapi kalau emang lagi perdebatan, emang bikin kita tuh kayak ngerasa Emosi naik darah iya, gitu kan. Iya. sama-sama soalnya, sama-sama. Dia juga sama, kata gue emang kelas kepala. Kalau gue lebih ke gitu, kalau gue apa ya, lebih ke kalau lu mau lebih ke apa ya sih ya, kalau lu mau berteman baik sama gue ya udah jangan baper apa yang dikatain, lebih ke gitu sih kalau gue.
apa yang gue katain jangan baper, terus apa jangan dibawa hati. Iya. Emang ya udah, emang gue begini kan, lebih ke nerima aja. Terus yang gue deketin itu ya sekedar deket, jangan jangan cepet-cepet baper lah gitu. Ujung-ujungnya ya baru juga deket begini, terus gue tiba-tiba ngilang atau apa, Nanti itu dikira di ghosting. iya nanti kira-kiranya ghosting, jadi kesannya gue itu jelek lo gini. Wah enggak banget, sebenarnya enggak gitu, cuma lu nya aja persepsinya yang salah, lu belum tahu gue yang aslinya kayak gimana, Bray. Tapi kalau gue hampir sama sih kayak lu. Kalau gue udah sayang sama orang gitu ya, kalau gue udah sampai ke hati banget sama orang, gue bakal kejar dia gitu. Bukan kejar sih, kalau cewek ya nunggu mungkin. Iya, Gue bakal nunggu dia sampai kapanpun kalau gue ya. Soalnya apa ya, segala takdir itu kan emang udah ditentuin. iya, benar. Kita itu nggak bakalan bisa ngerubah itu. Tapi gue selalu apa ya, positive thinking gitu. Iya, Gue ngeyakinin selalu, hati bahwa dia itu takdir kita, iya, gitu nggak sih? jadi iya. kayak apa ya, semua itu butuh perjuangan gitu. Kayak kita pengen dia jadi takdir kita, otomatis kita harus minta dulu kan, harus minta ke pemilik hatinya dulu kan. Iya dong. Jadi harus bener-bener deketin dulu, harus bener-bener pastiin bahwa Allah pun mau ngasih dia ke kita itu ridho. Allah pun mau ngasih ke kita tuh karena perjuangan kita. Ternyata si Rizka bener-bener lo doanya, ternyata dia itu bener-bener sayangnya. Itu menurut Allah ya, bukan menurut manusia. Iya, begitu. Jadi nanti ya udah kasih aja kan, alhamdulillah kalau sampai kayak gitu. Jadi benar-benar harus butuh perjuangan, harus butuh apa ya, harus bener dipepet banget lewat doa aja dulu gitu. Gue pernah loh sempet di fase kayak gitu, jadi gue bener-bener apa ya, deketin dia bener-bener udah gue kejar semacam, gue kejar bener, doa iya ini iya, sampai akhirnya gue dapet. Pas udah begitu kayak semacam guanya yang leha-leha gitu, lebih ke karena lu udah ngerasa dapet iya, kan. kayak, nah cowok kayak gitu emang. Kenapa gue aja dari situlah kenapa gue sekarang lebih berpikir kayak gitu. Kenapa gue anjir dulu gue kejar-kejar, pas gue dapet kayak semacam disia-siakan. Emang itu salah juga, Bray, jangan kayak gitu sih. Iya. Jangan kayak Kebanyakan sih kayak gitu. Kalau misalkan apa dalam hadis atau apa gitu, gue pernah dengar kalau misalkan dia itu menarik sebelum dimiliki gitu. Kalau udah dimiliki itu kayak yang biasa aja, karena ada yang lebih baik lagi gitu. Makanya kita itu harus punya rasa cukup, harus punya rasa syukur gitu. Iya, harus bersyukur. Nah itulah gua kurang bersyukur sebenarnya, Bray. Jadi ya gue ada di fase tersebut ketika gue ngejar-ngejar orang tersebut ya, sampai berdoa tiap malam ini, pokoknya udah berdoa gitu sampai akhirnya dapet pokoknya udah ini. Gue bukan ngerasa sih, gue juga kayak hilap atau apa nggak tahu kan. Jadi gue juga nggak berpaling sama yang lain, nggak apa-apa, ya udah cuma ngejalanin, cuma ibaratnya nggak sejor-joran kayak ngejar-ngejarnya dulu, nggak gini-gini banget, cuma lebih ke nyantai atau apa gitu. Iya, kayak dari ngasih kabar pun iya, nggak seintens dulu iya, gitu. mungkin semaunya aja kayak gitu kan. Nah mungkin dari situ adanya kerenggangan atau apa, akhirnya emang renggang beneran ya udah, mau kalau udah gitu ya udah. Iya, kalau orang lain mikir bahwa gue bakalan nunggu jodoh gue gitu, tapi kalau gue bakalan ngusahain jodoh gue. Quote and quote dari Rizka. Soalnya semua itu butuh pengorbanan ya nggak sih? Iya. Kayak kita juga harus berjuang, nggak cuma cowok doang. Emang mau doang gitu kita dinikahin terus kita dinafkahin, kayak gitu juga. Kayak kita juga harus benar-benar berjuang, walaupun emang keterbatasan wanita itu kayak dalam langkahnya, dalam itunya seenggaknya kita punya doa. Tapi gue juga pernah loh jadi kayak gini, gue itu ibaratnya berkorban apa-apa buat dia, maksudnya bukan berkorban itu maksudnya mau berkorban, ada sih ini wanita kan, gue berkorban gini lah gitulah, maksudnya mau nemenin dia gini gitu, atau pokoknya kemauan dia pokoknya kan kayak gitu. Nah udah begitu taunya gue yang jadi korban, sialan banget kan, gue yang jadi korban. Kayak semacam jadi kok gue pernah ghosting malah di ghosting gitu. Karma. Kok jadi begitu, kata gue, ya sialan banget. Tapi kan namanya gue emang orangnya senang bercanda, ya udah kalau yang udah mah berat udah, emang rasa patah hati terberat itu ya pas itu doang, yang satu lu tahu sendiri lah, itu doang. Kalau yang lain masih ibaratnya kalau di hidup ya, kalau yang lain masih gini doang. Gak terlalu ini. Kalau yang satu itu emang makanya sampai jadi tulisan, jadi itu ya emang karena itulah. Gue pun makanya kenapa bilang ke lu ya,
lu sebenarnya banyak galau gak sih, kayak ngerasa cowok tuh kayak gampang banget gak sih kayak ngelupain gitu, terus kayak yang udah apa ya, misalkan ya contohnya udah putus terus udah aja gitu, kayak kita mah mikirin, kita mah ngegalauin, kita mah kayak Enggak, gini kayak gitu, sebenarnya tapi cowok tuh kayak yang biasa aja sebenarnya gitu. bukan gitu. Kata bintang Emon begini, cowok sehari pas putus biasa aja, emang biasa aja. Pas seminggu, pas sebulan edan itu kayak apaan tahu, udah kayak nggak punya daging gitu, nggak punya tulang, lembek. Lu ngalamin gak Serius sih ya, kayak gitu? iya pasti. Kayak nggak punya tulang, lembek. Pas awal mah iya, wah semangat game atau apa. Pas sudah seminggu, sebulan, Baru buset, ngerasa baru hampa. ngerasa anjir lembek. Lu tahu kayak kangkung udah sore lembek. Ih, sialan banget. Parah banget. Iya sih, kalau cewek itu lebih langsung ngungkapin gitu, langsung mengekspresikan apa yang dia rasain. Kalau cewek sih ya. Jadi kalau dia sakit, ya emang kayak yang emosinya itu bener-bener harus diluapin. Yang bener-bener cewek emosi diluapin apa ya? Nangis lah gitu ya. Bener-bener nangis, bener-bener bukan ngeratap sih. Kayak yang, lu kenapa sih kayak gini? Kenapa sih gua gitu? Jadi lebih berpikirnya di hari itu juga. Tapi kalau gue tipikal yang apa ya, berlanjut tapi dengan apa ya, lebih slow gitu. Emang gue masih sedih gitu, misalkan contohnya ya, gue masih sedih tapi ya udah gitu, kita cari positifnya aja. Kenapa lu dijauhin sama gue, kenapa lu sekarang jauh sama gue, ya gitu aja, diambil positifnya aja gitu. Iya. Nah ini udah di ujung acara nih ya. Gue pengen pesan-pesan dari lu atau quote and quote dari lu buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Pokoknya kalau di masa pandemi kayak gini lebih dekatin sama Tuhan masing-masing, Iya. sama Allah, sama Tuhan kalian. Dan kalau menurut gue harus lebih ngeyakinin diri bahwa kita sehat, ya nggak sih? Iya Bahwa benar. kita Pikiran positif itu penting, Bray. bahwa kita sehat, bahwa kita kebal dari apapun, termasuk patah hati. Pokoknya harus benar-benar berpikir positif bahwa semuanya emang sudah takdirnya, gitu aja. Mantap. Ikhlas paling serius itu ketika luka jadi tertawa. Asik, bener. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.